Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang saya hormati, berjumpa dengan saya kembali pada mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Pada bagian ini kita akan menjelaskan atau secara bersama-sama membahas tentang aspek pemasaran. Silakan adik-adik tonton channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Aspek pemasaran di dalam pengelolaan bisnis. Kita berangkat dari pengertian aspek pemasaran. Adalah segala sesuatu yang menyangkut ada atau tidaknya pasar untuk produk yang dibuat oleh sebuah perusahaan. Sehingga aspek pemasaran ini bisa menjadi kunci keberhasilan bagi perusahaan yang memetakan pasar. Kita perlu tahu juga tentang untuk apa pemasaran itu. Yang pertama, bisa meningkatkan penjualan dan laba bisnis perusahaan. Karena bagaimanapun kalau kita mau berusaha, mau buka usaha, ada usahanya, di usaha itu ada produknya. Kemudian untuk berkesinambungan produknya itu harus laku di pasaran. Nah, jadi bisa meningkatkan penjualan pada laba bisnis di perusahaan yang kita buat. Semua bisnis atau perusahaan pastinya akan berusaha untuk meningkatkan omset. Apapun bentuk usaha, sekecil apapun usahanya, sebesar apapun usahanya, ini perlu pasar. Sehingga dengan pemasaran yang tepat, maka keuntungan dan laba yang didapatkan juga meningkat. Kemudian tujuannya bisa mengurangi persaingan. Dengan mengetahui pangsa pasar nantinya, bisnis atau perusahaan bisa membuat produk yang lebih memiliki ciri khas atau memiliki nilai tambah. Jadi kita perusahaan apa, usaha kita apa, kita punya brand atau merek kita apa. Jadi keunggulan kita, kalau kita ada pasarnya sesuai dengan selera pasar yang kita. Jadi supaya pembeli atau produk yang kita pasarkan di satu kelompok misalnya, jadi masyarakatnya tidak akan berpindah. Kemudian yang ketiga, bisa menguasai pasar. Artinya menciptakan peluang baru atau mengambil market share kompetitor sendiri. Artinya kalau produk unggulan kita bisa diakui minimal di kalangan pembeli kita atau langganan kita, kalau langganan kita merasa lebih bagus, terpuaskan, maka ini merembet ke segmen berikutnya atau kelompok-kelompok yang lain. Artinya kita akan menguasai pasar. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah untuk melayani pihak tertentu. Sebuah perusahaan bisa saja membuat produk dengan tujuan tertentu seperti memenuhi kebutuhan pihak tertentu, permintaan lembaga pemerintah, dan lain sebagainya atau kelompok tertentu. Kemudian yang kelima, menaikkan jumlah produk di pasar. Dengan mengetahui keadaan pasar atau aspek pemasaran, perusahaan atau bisnis bisa membuat produk untuk meningkatkan prestise kepada pelanggannya, baik dengan cara promosi atau lainnya. Ada 4 aspek pemasaran yang penting di dalam pengelolaan bisnis atau usaha yang akan kita jalani atau yang sudah
punya usaha. Yang pertama ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar kegiatan pembagian pengidentifikasi segmen pasar berdasarkan karakteristik konsumen. Di konsumennya atau karakternya, produknya atau kepengennya seperti apa. Pembagian tersebut seperti pembagian demografi, kemudian tingkat penghasilan, psikografis, kekhasan daerah, itu menunjukkan segmentasi. Jadi produk yang akan kita buat, yang akan kita produksi harus sesuaikan dengan segmentasi. Jadi segmen-segmen tersebut. Kemudian kita menganalisa kondisi pasar. Kegiatan analisa kondisi pasar hal yang cukup penting karena bisa membuat pemasaran semakin tepat sasaran. Dalam hal ini kondisi pasar digunakan untuk mengetahui kecenderungan konsumen terhadap produk atau jasa tertentu. Sehingga dengan melakukan analisa kondisi pasar, bisnis atau perusahaan bisa memahami kemampuan daya beli konsumen dalam memenuhi kebutuhan hingga mendapatkan kepuasan. Jadi kalau itu daripada tujuan kita mengadakan analisa pasar. Artinya kita perlu mengetahui kesanggupan atau daya beli masyarakat tempat produk atau jasa kita dipasarkan. Kemudian yang ketiga ada analisa pesaing. Kegiatan analisa pesaing merupakan hal yang cukup signifikan karena dengan melakukan analisa pesaing sebuah bisnis atau perusahaan bisa mengetahui posisi produk dalam suatu pasar. Pesaing adalah tandingan di dalam memproduksi produk yang hampir sama atau memiliki daya guna yang serupa dengan yang diproduksi. Sehingga dengan analisa pesaing bisa mengetahui kekuatan atau kelemahan produk-produk yang dibuat perusahaan lain atau kelemahan produk yang dibuat oleh produk kita, perusahaan kita. Sehingga bisa melakukan inovasi dengan adanya kelemahan di masing-masing atau kelemahan dari produk kita bisa membuat inovasi. Bagaimana supaya produk yang kita produksi menjadi lebih banyak peminatnya. Kemudian yang keempat, strategi promosi. Dalam hal ini ada marketing, ada istilah marketing. Promosi kegiatan yang penting. Promosi adalah upaya penjual dalam menawarkan produk atau jasa yang disediakan kepada calon konsumen agar melakukan pembelian. Promosi dilakukan dengan memberikan informasi secara lengkap mengenai produk atau jasa yang disediakan dengan menggunakan kata-kata atau aksi yang persuasif dan menarik perhatian konsumen. Sehingga dengan hal ini bisa membangun kepercayaan konsumen terhadap produk atau jasa yang diberikan dan bisa meningkatkan penjualan, permintaan, dan nilai dari produk yang dihasilkan mempunyai laba yang tinggi. Promosi harus memperhatikan strategi promosi. Biasanya strategi promosi dilakukan bisa dengan memberikan promo-promo khusus, promo pembelian misalnya, ada promo kualitas produk, ada promo kegunaan tertentu, dan sebagainya. Dan promosi bisa dilakukan dengan iklan, apalagi di media
online, di media cetak, di media, atau brosur-brosur, atau kita membuat brosur kemudian disebarkan. Dari paparan di atas, pastinya ketika melakukan marketing atau pemasaran, bagi karyawan kita atau bagi karyawan yang bekerja di tempat perusahaan kita atau usaha, jasa maupun dagang yang kita lakukan, perusahaan ataupun pimpinan tidak selalu berada di kantor dan sebagainya sebagai pimpinan. Harus melakukan pengawasan terhadap karyawan-karyawan agar mereka bisa dan bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan walaupun tidak berada di tempat yang sama dengan pimpinannya, namun cara bisa dilakukan dengan berbagai bentuk koordinasi. Apalagi sekarang kita kenal dengan media yang tidak ada batasnya. Silakan berbagai macam aplikasi digunakan. Silakan kita punya usaha atau produk, kita iklankan di media-media yang kita punya. Mudah-mudahan perusahaan yang kita buat akan mendapatkan income yang baik. Silakan adik-adik juga membaca sumber lain, kemudian pahami serta komen. Dan saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.